Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Ormas Islam di Indonesia dan Metode Penetapan Hukumnya. Dosen pengampun Bapak Nur Effendi SHI MH dengan beranggotakan saya sendiri Alisa Rahma Alfianti, Maria Elvida dan Mina Miante. A. Pengertian organisasi Islam atau ormas. Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. B. Beberapa contoh ormas, sejarah, dan ajarannya. Berikut ini merupakan contoh-contoh ormas Islam yang eksis di Indonesia sebagai gambaran adanya gerak ormas di kalangan umat Islam dalam melakukan dakwahnya. 1. Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam disingkat NU adalah sebagai organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jamiah atau organisasi, ia terlebih dahulu mewujud dalam bentuk jamaah atau komuniti yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakter tersendiri. Dalam anggaran dasar hasil muktamarnya yang ketiga pada tahun 1928 Masehi secara tegas dinyatakan bahwa kehadiran NU bertujuan membentangi artikulasi fikih mazhab di tanah air sebagaimana tercantum pada pasal 2 Qanun Asasi li Jamiyat Nahdlatul Ulama atau anggaran dasar NU, yaitu A. Memegang teguh pada salah satu dari mazhab 4, yaitu mazhab Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Maliki bin Anas, Imam Abu Hanifah bin An-Numan, dan Imam Ahmad bin Hanbali. B. Menyelenggarakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Manhaj fikrah Nahdliyah atau metode berpikir ke-NU-an dalam merespon persoalan baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama memiliki manhaj ahli sunnah wal jamaah sebagai berikut. A. Dalam bidang akidah atau teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. B. Dalam bidang fikih atau hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermazhab secara qauli dan manhaj kepada salah satu mazhab al-arba'ah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. C. Dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. 2. Muhammadiyah atau MD. Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam modern yang berdiri di Yogyakarta pada 18 November 1912
Organisasi ini terbentuk karena masyarakat Islam yang berpandangan maju menginginkan terbentuknya sebuah organisasi yang menampung aspirasi mereka dan menjadi sarana bagi kemajuan umat Islam. Salah seorang tokoh tersebut ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan organisasi ini. Muhammadiyah didirikan atas dasar agama dan bertujuan untuk melepaskan agama Islam dari adat kebiasaan yang jelek yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Macam paham Muhammadiyah, hal-hal yang berkaitan dengan macam paham dalam Muhammadiyah secara garis besar dan pokok-pokoknya ialah sebagai berikut. A. Akidah. Untuk menegakkan akidah Islam yang murni bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. B. Akhlak. Untuk menegakkan nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. C. Ibadah. Untuk menegakkan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. D. Muamalah dunyawiyat. Untuk terlaksananya muamalah dunyawiyat atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat dengan LDII. Paham yang dianut oleh LDII telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971. Setelah aliran tersebut dilarang, kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam atau disingkat dengan LEMKARI pada tahun 1972. Lalu pada tahun 1981 berganti nama dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang juga disingkat dengan LEMKARI. Kemudian LEMKARI berganti nama lagi sesuai keputusan Kongres atau Muktamar pada tahun 1990 dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat dengan LDII. Perubahan nama tersebut dengan maksud menghilangkan citra lama LEMKARI yang tidak baik di mata masyarakat. Sebagian ajaran-ajaran konsepsi LDII. 1. Diadakannya bahwa presiden bukanlah imam, karena presiden hanya mengurusi masalah dunia saja, tidak pernah mengajak rakyatnya, meramut rakyatnya untuk mengaji Al-Quran dan hadis, yang hal itu berbeda dengan imam-imam mereka. Mengharamkan taklid dalam fikih, mengharamkan budaya-budaya seperti yasinan, tahlilan, maulid Nabi Muhammad, dan lain-lain. 4. Salafi. Kata salafi adalah sebuah bentuk penisbatan kepada as-salaf. Kata as-salaf sendiri secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Adapun makna terminologis, as-salaf adalah generasi yang dibatasi oleh sebuah penjelasan Rasulullah SAW dalam hadisnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di masaku, kemudian yang mengikuti mereka tabi'in, kemudian yang mengikuti mereka tabi'in, tabi'at tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelompok yang sekarang mengaku-ngaku sebagai salafi ini dahulu dikenal dengan nama Wahabi. Tidak ada perbedaan antara salafi yang ini dengan Wahabi. Sebagian ajaran-ajaran salafi, 1. Mengkafirkan sufi seperti Ibnu Arabi, Ibnu Sabi'in, Ibnu Farid, Abu Yazid al-Bustami, Ma'ruf al-Karhi, dan lain-lain. 2. Mengkafirkan dan menganggap sesat pengikut mazhab Asy'ariyah
dan Maturidiyah. Sebagian dari mereka ada yang anti-qiyas, menolak segala bentuk bid'ah meskipun yang kategori baik hasanah, karena menurut mereka semua bid'ah adalah sesat. 5. Majelis Tafsir Al-Quran atau disingkat dengan MTA. Majelis Tafsir Al-Quran adalah kelompok Islam yang berpusat di kota Solo yang didirikan oleh Abdul Tufail Saputra pada tanggal 19 September 1972. Karena tidak ada kecocokan dengan ajaran Muhammadiyah, ia mendirikan sekolah organisasi MTA, dan Abdullah Tufail pun menjabat sebagai ketuanya. Dan ajaran NU seperti Yasinan, membaca Maulid Nabi adalah objek utama mereka dalam berdakwah. Dalam menyampaikan dakwahnya, mereka memang tidak pernah mengkritik NU secara langsung. Amaliyah Nahdiyin yang sudah mengakar erat di masyarakat lah yang mereka kritik dan cela dengan ungkapan yang sangat menyakitkan pengamalnya. Berikut beberapa paham MTA. 1. Menolak semua hadis dhaif secara mutlak. 2. Mengharamkan maulidin, yasinan, dan tahlilan. 3. Mengharamkan walimah kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan lain-lain. Memahami hadis dan Al-Quran dengan pemahaman pribadinya sehingga banyak sekali hukum yang dicetus secara mengawur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Persatuan Islam atau disingkat dengan Persis berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Idenya bermula dari seorang alumnus Dar al-Ulum Mekah bernama Haji Zamzam yang sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di Sekolah Agama Dar al-Muta'alimin. Persatuan Islam menghendaki apa yang seharusnya disakralkan dan apa yang tidak seharusnya disakralkan oleh umat Islam. Adapun metode ijtihad Persis yaitu A. Mendahulukan zahir ayat Al-Quran daripada takwil dan memilih cara-cara tafwid dalam hal-hal yang menyangkut masalah i'tikadiyah. B. Menerima dan meyakini isi kandungan Al-Quran sekalipun tampaknya bertentangan dengan akli dan adi. C. Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi kecuali jika ada alasan atau qarinah. D. Apabila ayat Al-Quran bertentangan dengan Al-Hadis, maka didahulukan ayat Al-Quran sekalipun hadis tersebut diriwayatkan oleh muttafaq alaih. E. Menerima adanya nasik dalam Al-Quran dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh atau naskh al-kulli. F. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan para sahabat. G. Mengutamakan tafsir bi al-ma'sur daripada bi al-ra'yi. Dan yang terakhir, H. Menerima hadis-hadis sebagai bayan terhadap Al-Quran kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan sigat hasr. Selanjutnya, peran ormas dalam Islam meliputi A. Melakukan pemurnian akidah umat Islam yang selama ini mengalami penyimpangan dan menjurus kepada kemusyrikan dengan menyebarkan akidah Islam yang benar di tengah-tengah kaum muslimin. B. Membentengi umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada akidah salimah dengan ilmu syar'i yang mantap. C. Membentengi umat Islam dari serangan kristenisasi. D. Mengarahkan umat Islam kepada peningkatan keilmuan umat agar mereka mampu membela Islam dan menjaga identitas keislaman dan akidah mereka secara benar. E. Menyelamatkan umat Islam dari rencana-rencana penyebar aliran-aliran sesat dan menghadapi mereka dengan cara-cara yang legal. F. Melakukan penyadaran kepada umat Islam mengenai bahaya dan kesalahan keyakinan aliran-aliran sesat
serta mengungkapkannya kepada publik dengan argumen yang jelas dan atas dasar pemahaman dan ilmu yang benar. G. Membentengi semua kalangan baik generasi muda, orang dewasa, atau anak-anak yang menjadi incaran budaya-budaya pendatang yang mengajak orang kepada permisifme dan memberontak terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur. Dan yang terakhir, H. Meningkatkan kualitas hidup umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, C. Sikap umat Islam terhadap munculnya ormas. Yang pertama, sikap fanatik, menolak atau membenci organisasi lain. Sikap ini ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa organisasi lain yang di luar organisasinya sendiri itu tidak benar dan merasa bahwa hanya organisasinya sendirilah yang benar. Yang kedua, lebih membanggakan organisasi lain daripada organisasinya sendiri. Sikap ini terjadi karena ada kekecewaan atau ketidakpuasan yang ia dapatkan dalam organisasinya yang ia berkecimpung di dalamnya. Dan yang ketiga, sikap pertengahan, yaitu tidak mengklaim hanya organisasinya sendiri yang benar atau fanatik, dan tidak mengklaim bahwa organisasi lain itu tidak benar. Sikap pertengahan ini diawali dengan sebuah kesadaran penuh bahwa perbedaan dalam berorganisasi masyarakat itu adalah sebuah rahmat yang perlu disatukan dalam bentuk kerjasama dan menjalin hubungan yang baik antar ormas-ormas Islam.